pula pada saat Syawal dalam rangka halal bihalal silaturahmi di tempat masing-masing. Sekarang kembali kepada kewajiban kita untuk menerima pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren Wali Songo. Apa nama dalil wajib belajar itu apa? Dalil wajib belajar apa? Iqra bismi rabbika alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama di surat Al-Alaq adalah perintah untuk belajar. Iqra pertama, coba lihat. Semua, hampir semua, tapi tidak semua. Hampir semua kewajiban selalu pakai fi'il amr. Wa aqimus sholata wa atuz zakata, maka dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang rukuk. Kewajiban untuk sholat jamaah. Tapi ada yang pakai fi'il amr, yaitu tentang masalah haji. Tentang masalah surat Al-Quran ayat berapa? 97 atau berapa? Tentang kewajiban haji tidak pakai fi'il amr. Puasa pun juga pakai fi'il amr. Faman syahida minkum syahra falyasum. Di situ menggunakan lamul amri, perintah untuk berbuat. Belajar ayat pertama kali, surat pertama kali, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Allah perintahkan kepada kita untuk belajar. Sama dengan sholat, sama dengan zakat, sama dengan puasa, begitu pula sama dengan haji dan amalan-amalan yang lain. Maka ayo kita kembali membaca. Profesor Mahmud Yunus menyatakan di ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, adalah perintah belajar ilmu agama. Bacalah di atas nama Tuhan, perintah untuk belajar ilmu agama. Khalaqal insana min 'alaq, perintah untuk belajar ilmu umum, diawali dengan ilmu tentang fisik. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu ilman, ilmu din wa ilmu abdan. Ilmu itu dua, kata Imam Syafi'i. Ilmu yang terkait dengan ilmu agama, yang kedua ilmu yang terkait dengan ilmu badan. Wati bidibni ilmu adam, dan kedokteran itu bagian dari ilmu badan, ilmu fisik. Ini ketika beliau belajar ilmu kedokteran, minta pinjam bukunya murid daripada Imam Ja'far Shadiq bernama Maqatil Sulaiman. Buku agak tebal begitu, berapa buku dia baca sampai ibunya kaget. Nah, apa yang kau pelajari? Ilmu kedokteran, Bu. Kenapa nak Quran hadis? Dia bilang Quran hadis nomor 1. Dan ilmu itu dua, al-ilmu ilmani, ilmu din, ilmu abdan, ilmu agama dan ilmu fisik, ilmu badan. Dan kedokteran bagian dari ilmu abdan. Ini yang disampaikan Imam Syafi'i kepada budanya, karena budanya ini seorang hafizah, seorang alimah luar biasa, makanya nanti kalau kamu ingin cari istri seperti budanya Imam Syafi'i, hafizah, apa lagi, alimah, ilmu agamanya tinggi. Doa mulai sekarang, kita berdoa, ya Allah, nanti kalau aku sudah waktunya nikah, kasih aku orang istri yang hafizah, ilmu agamanya bagus. Cantik loh, enggak? Nah, ini yang penting terakhir ini.
cantik luar artinya bagus, fisiknya juga. Tapi ngerti tidak kata soleh itu artinya? Soleh itu artinya layak, baik. Maka soleh itu kalau dalam manusia itu sebenarnya ada empat. Soleh bi'aqlihi atau bi'ilmihi, artinya ilmunya baik. Soleh bi'qalbihi, artinya hatinya baik, artinya agamanya baik. Soleh bi'ilmihi, artinya ganteng atau cantik. Wa soleh binafsihi, artinya jiwanya juga cantik. Kok jiwa gimana Ustaz? Kamu itu bisa ngiring apa? Menulis puisi, ngarang-ngarang apa namanya? Lagu, kemudian main musik bisa ini ada A minor, A apa dan seterusnya, B, C dan seterusnya itu adalah seni. Orang dengar, males nih suaranya ini orang ini. Iringannya kurang pas dengan suaranya. Ini jiwa. Ini jiwa. Maka bagian ilmu dalam ilmu yang dipelajari oleh orang-orang Islam pada masa itu adalah ilmu namanya musik. Ilmu apa? Musik. Ilmu musik. Seperti dulu saya sampaikan Al-Imam Ahmad bin Qurad Al-Barabi, dia belajar ilmu musik dari seorang ulama namanya Isa Al-Mansuri. Dia awali dengan kata-kata Ad-Durar Al-Mufassalah. Ad-Durar Al-Mufassalah itu ternyata do re mi fa sol la si do. Ad-Durar Al-Mufassalah itu dari bahasa Arab. Ad-Durar Al-Mufassalah. Bahkan di beberapa tempat kayak di Turki itu ada satu masjid juga untuk pengobatan lewat apa? Musik. Karena musiknya slow. Nah, mungkin akhirnya orang bisa merasakan lama-lama jadi damai kayaknya. Ini beberapa jadi manusia itu oleh empat letak. Ya agamanya, ya ilmunya, ya fisiknya, ya jiwa. Berapa? Ulangi. Otaknya dengan ilmu, hatinya dengan agama, terus jiwanya dengan seni, fisiknya dengan makannya halal. Awal lagi tuh, olahraga, tidur cukup, mengikuti sunnah Allah. Wajah libas kawan nahar, dijadikan siap untuk bekerja, belajar dan seterusnya, dijadikan malam untuk istirahat. Penemuan terakhir malam istirahat itu maksimal jam 11. Jadi kalau mau begadang jangan malam-malam, maksimal jam 11. Nah silakan istirahat. Karena apa? Umur-umur untuk kesana masih panjang. Ini yang pertama. Yang kedua, orang bukan akal adalah perintah untuk mengajarkan ilmu kita. Kalau Allah sudah berikan kita ilmu agama, ilmu umum, kemudian Allah perintahkan kepada kita iqra wa rabbikal akram, dan bacalah Tuhan yang Maha Mulia. Artinya Tuhan yang Maha Mulia ini memberikan ilmu, maka ajarkanlah kepada orang lain. Ajarkanlah kepada orang lain. Ada hadis apa? Masih ingat tentang Quran? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Orang yang paling baik yang patut kita iri di antaranya adalah Rasul atau ulul hikmah, orang yang dikasih ilmu. Wa huwa yaqibiha, dan dia mengajar melaksanakan ilmu, artinya dia melakukan dengan ilmu itu. Wa huwa yu'allimu, dan dia mengajarkannya. Dapat ilmu, mengamalkan, yang terakhir mengajarkan. Ajarkan ini penting. Jadi perintah apa? Allah Ta'ala berfirman tentang apa ini? Belajar itu
Supaya ilmu kita ini mantap, maka perlu ada tulisan, perlu ada olah sebagai perantara kita untuk menulis berbagai ilmu. Orang-orang itu ya dengan kolam, dengan tulisan inilah akhirnya agama sampai kita, ilmu sampai kita. Al-Imam Ibnu Sina itu pokoknya ke mana-mana, di rumah, kemana dan sebagainya, buku isinya, buku isinya. Sehingga suatu hari Ibnu Sina atau terkenal dengan Avicenna di Barat, ketika mengobati seorang raja, raja diobati sembuh, apa? Mau dikasih uang nggak mau, kasih harta nggak mau. Raja tadi tahu bahwa Ibnu Sina itu orang yang gila ilmu. Langsung ya bawa ke perpustakaan. Perpustakaan milik raja tadi bukunya dibaca seluruhnya. Jadi setiap hari datang. Jadi kalau pagi datang membaca, sore hari buka praktek. Karena beliau seorang dokter kan. Nah, sore hari praktek sampai malam. Dan Ibnu Sina itu kalau praktek nggak pernah pasang tarif. Dikasih diterima nggak dikasih ya sudah aja. Dikasih mamanya 2.000 sakit ya udah kasih saya. Itu Ibnu Sina. Tadi kalau pagi hari dia baca, sore ya sakit sampai malam. Itu yang dilakukan oleh, sehingga bukunya raja tadi perumpamaan yang besar itu seluruhnya habis dibaca. Kenapa? Rezi gila ilmu. Coba kalau kamu gila ilmu, cintamu kepada bakso, kamu belajar seperti kamu cinta kepada bakso, karena kamu suka bakso, Masya Allah, luar biasa. Kalau cintamu kamu belajar sebagaimana cintamu kepada makanan tertentu, luar biasa. Apalagi kalau cintamu belajar seperti cintamu terhadap wanita yang solihah cantik banget. Wah, itu mau tidur ingat kamu, mau ke kamar mandi ingat kamu, mau berangkat sekolah ingat kamu, mau makan. Nah kalau ilmu seperti itu kurang apa? Luar biasa, luar biasa. Coba, ini kan masalah apa? Kitab. Maka dengan kolam ini Masya Allah, tadi saya sebut Al-Imam Al-Farabi. Al-Imam Al-Farabi dia setiap buku yang dimiliki dia baca 16 kali. Setiap buku yang dia miliki dia baca 16 kali. Sehingga beliau belajar kemana saja bukunya ada di otak beliau. Jadi kemana? Beliau kemana saja? Beliau kan orang Asia Tengah. Terus ke Iran dia bawa, mana itu? Syam. Syam itu ada 5 negara sekarang: Israel, Palestina, Jordan, Syria, Beirut atau Lebanon. Dulu Syam, termasuk kota Iran. Hello. Nah kalau saya ngomong, kamu ngomong terus gimana? Rugi dong saya. Ya, nanti habis selesai saya ngomong gantian dengan saya. Salah juga. Jadi kalau Al-Imam Al-Farabi yang terkenal dengan Abu Nasr Al-Farabi, ada satu bukunya namanya Syifa. Buku ini yang pernah dibaca oleh Ibnu Sina. Karena Imam Al-Farabi ini meninggal tahun 945. Ibnu Sina meninggal tahun 1036. 1036. Sementara kalau tidak salah Salahuddin Al-Ayyubi itu meninggal tahun 1092. Imam Ghazali meninggal tahun 1111. Imam Ibnu Rus tadi, Ibnu Rus, Averus yang kitabnya kita pakai di sini meninggal tahun 1192. Jatuhnya Andalus 1492.
Konstantinopel dibuka tahun 1453. Hafalin Yerusalem. Baca biar antum tahu ya. Ini ulama-ulama besar, panglima-panglima perang yang luar biasa, yang saya agak turunkan karena saya ingat gitu aja, supaya antum tahu orang-orang seperti ini. Ya. Kata Ibnu Sina, ini saya Ibnu Sina lagi. Membaca buku ini buku dibaca, nggak paham-paham, dia baca 40 kali. Kalau dia ngantuk, dia minum namanya belak atau balak, semacam minuman untuk membuat orang tidak tidur, tidak ngantuk. Kira-kira kalau kita kopi, tadi saya udah sebelum kesini kopi dulu. Katanya tanyanya orang laki-laki loh, kopi. Ya, bukan kalau orang kopi kadang-kadang tidak semangat kan. Dengan kopi, saya teriak. Jadi terusan minum ada bilang atau balak, semacam minuman yang buat orang tidak. Sebenarnya green tea, tahu green tea ya? Teh hijau. Itu juga minuman kalau kamu banyak minum itu bisa tidur. Nggak bisa tidur. Maka kalau pengen nggak ngantuk, kalau nggak kopi, green tea, teh hijau. Nggak percaya coba. Kalau 40 kali dibaca nggak paham, baru kemudian jual ilmu. Suatu saat beliau membaca kitab tentang ilahiyat ketuhanan Ibnu Sina ini. Saya namanya Syifa, tapi tentang itu tidak paham. Akhirnya ketemu bukunya Al-Imam Al-Farabi yang tadi saya bilang meninggal tahun 945 tadi. Ibnu Sina kan 1300 tadi. Gak paham. Dan ketika pulang dari apa praktek, ya sebagai dokter atau dari membantu orang, di jalan ada orang yang jualan buku bekas. Jualan buku bekas. Beliau awalnya tidak mau beli apa ini, karena yang jualan anak-anak kecil, kayak butuh uang sekali. Tuan, tolong beli buku kami. Tolong beli buku kami. Akhirnya buku itu dibeli. Ya saya lihat dia aja lah, kasihan sekarang. Sampai rumah dibuka, ternyata bukunya Abu Nasr Al-Farabi, atau yang namanya Muhammad bin Turan Al-Farabi, orang siapa? Langsung beliau baca, beliau paham. Akhirnya apa? Langsung beliau sedekah ke kiri kanan. Itu cara beliau. Kalau dia baca, paham, sedekah kiri kanan sebagai rasa syukur bahwa Allah telah memberi kemudahan belajar menuntut ilmu. Maka itu dan berkali-kali sampai apa ketika hal orang tua ya karena taberu adanya untuk mendoakan saya keluarga, tidak hanya doa langsung ini, tapi juga saudara. Karena dengan saudara segalanya bisa menjadi mudah. Apa-apa, kasih tolong saudara supaya kalian apa bersaudara. Kalau kamu mau nggak bisa, kan? Nggak dapat duit dari rumah. Terus kayaknya pondok sedang bangun apa gitu. Boleh nggak bisa saya bantu? Saya 50.000 sangat sepondok. Boleh. Ada kata boleh. Ya Allah saya ingin menang. Atau kamu kan 20.000 karena dapat berkat kerja banyak kan? Pak punya 10.000. Nggak usah mikir, paling kali dibeli rokok. Ya kan? Kasih aja. Kan? Cuma kalau saya ngasih kepada anak muda, kasih duit. Jangan dibeli pulsa aja. Yang main. Jadi sekali lagi kalau apa
ini anak muda, masih muda, kok minta-minta. Jangan begitu, kasih aja dong, dan dikasih juga pada pergi. Karena dalilnya di Quran apa? Wa'al masalah malatan terhadap orang yang meminta-minta jangan dikecewakan. Kasih ikhlas 1.000, kasih 1.000, 2.000, kasih 2.000, insya Allah ada gantinya. Harus wajib, antum harus tahu, harus yakin bahwa Allah akan memberikan ganti. Allah insana malam ya, dengan perantara kolam dengan membaca tadi, akhirnya Allah kasih tahu tentang sesuatu yang belum tahu sebelum. Maka akan ini ya, mau hello, how are you? You are fine? Good evening. Good evening. Good evening. Now it's not good morning. Good evening. And after Isha we say good night. And in the morning we say good morning. And after Zuhur we say good afternoon. Good afternoon. How? Nahar bukan? Nahar mustahil. Masa air. Lailatul Nasta'in. Sabahul khair ila akhirnya. Kita lanjutkan. Kemudian mau di hadis sendiri, jangan ngobrol sendiri. Di hadis sendiri, hadis yang paling berapa banget diriwayatkan oleh Ibnu Majah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Orang yang menuntut ilmu adalah berjuang di jalan Allah. Kan kalian sekarang sudah jual, jihad itu ada beberapa. Satu yang paling besar, jihad di medan perang. Jihad di medan perang. Yang kedua, yang kedua, jihad menuntut ilmu. Tadi dalilnya sudah. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua termasuk jihad. Ceritanya begini, ada seorang pemuda izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya izin untuk ikut perang, ikut jihad. Kata Nabi, apakah orang tuamu masih ada? Masih, ya Rasulullah. Wa bihima fajahid, artinya apa? Dan bersenjata dengan birrul walidain. Yang jadi pertama apa? Jihad, perang di jalan Allah, jihad menuntut biar mana halo jihad itu yang pertama apa? Perang di jalan, seperti di Palestina sekarang. Yang kedua, dia menuntut. Yang ketiga, berbakti kepada orang. Yang keempat adalah menyantuni para janda. Menyantuni para janda, kasih beras, kasih makanan. Nanti kalau kamu sudah besar, saya beli beras, aku menjaga terus. Saya pengen nikah janda jauh ya jihad sekalian, boleh? Atau kamu alasannya amalan min fi'lin Nabi mana? Karena Rasul azab wajah di Khadijah. Rasulullah istri pertamanya janda atau pikir? Janda. Tetapi begini. Adik, aku dapat tahu
jaga kenal bangsa itu. Suatu hari pagi-pagi kelihatannya pakaiannya luar biasa. Ditanya oleh Nabi, wahai Abdurrahman, apa kau menikah? Iya ya Rasulullah. Jaga atau perawat? Jaga ya Rasulullah. Jaga. Kenapa kau tidak menikah perawat? Kenapa kau tidak menikah? Iya, tulahibuka wa anta tulahibu. Iya, tulahibuka wa anta tulahibu. Yang terakhir nggak saya terjemahkan, yang enak diterjemahkan. Nanti tadi kawan tanya saya. Tidak apa-apa, istri Nabi. Yang pikir satu aja kan? Tidak, bisa kalau Anda dinikahi pada saat awal. Semua istri Nabi semuanya jaga kecuali juga Aisyah binti Abi Bakar. Yang ini udah waktunya. Dan bikin lagi. Kalau sudah ini tadi, tadi dia ada berapa? 1. Dia ada dapat 1. Perang di jalan Allah 2. Kalau sudah itu ingatnya 3. Berbakti sama orang tua yang tepat, menyangkuti para jahat. Karena apa? Ya, menyangkuti para jahat. Kalau yang lain-lain, maka sebentar lagi Irfan. Ini hari apa? Kalau tidak salah hari Senin, kita mulai ujian ulangan. Jangan main-main, jangan pindah tidur, belajar yang benar. Belajar yang benar, jangan buang-buang waktu, jangan sekedar pindah dari rumah ke pondok, jangan merasa dipaksa orang tua, jangan karena teman, tapi pastikan antum belajar karena Allah. Tolabul ilmi lil ibadah, belajar untuk ibadah. Tolabul ilmi ibadah, laisa lil ijazah, bukan belajar untuk mendapatkan ijazah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian ilmu yang berkah dan manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian dan kami kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami dan antum seluruhnya berkah dunia akhirat, berkah ilmu dan agama. Dan mudah-mudahan kita semuanya, pondok kita terutama, diberikan keberkahan untuk mendidik kalian hatta yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam karena husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kalian dimudahkan untuk mencari rezeki yang halal dan saatnya diberikan jalan dan bersama-sama majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.